sudah memeriksa seluruh rumah ini, tapi tidak ada barang-barang yang hilang, kecuali putra Bapak Dani. Jadi ini adalah murni kasus penculikan. Namun demikian kami belum bisa menetapkan siapa yang menjadi tersangka, karena tidak adanya barang bukti yang mengarah kepada tersangka. Saudara Andre, apakah saudara mempunyai musuh, saingan, atau orang yang mungkin melakukan semua ini? Dre, gue tahu lo pasti curiga sama gue. Tapi sumpah, Dre, gue gak bakalan ngelakuin itu. Dre, buat apa gue ngelakuin itu? Lo sama Ali udah baik banget sama gue. Dan kalaupun emang gue yang nyulik Haikal, pasti gue udah kabur dari sini kan, Dre? Kami akan mengabari Bapak dan Ibu secepatnya setiap ada perkembangan baru. Makasih, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Harusnya saya nggak pergi. Harusnya saya nggak ninggalin Haikal. Harusnya saya tetap sama-sama dia. Kamu harus tenang. Polisi itu pasti akan nemuin Haikal. Gimana saya bisa tenang, Dre, kalau saya aja nggak tahu dia ada di mana sekarang? Apa dia baik-baik aja? Gimana kalau dia lapar terus dia pengen minum susu? Dre, kamu harus temuin Haikal, Dre. Dia adalah satu-satunya alasan kenapa saya tetap hidup. Dia segala-galanya buat saya, Dre. Tolong, Dre, cariin Haikal, Dre. Jangan lo pikir lo bisa hidup tenang setelah apa yang lo dan Ferdi lakuin sama gue, Al. Gara-gara kalian, gue dan nyokap gue hidup menderita sampai-sampai kekurangan makanan. Gue bersumpah, gue akan ngelakuin apapun sampai gue ngedapetin semua yang pernah lo milikin. Gue akan buat lo menderita dan ngemis di jalanan. Sialan, ngapain sih si Andre ngeliatin gue kayak gitu? Jangan-jangan dia curiga sama gue. Gue harus ngelakuin sesuatu. Gue tahu. Gue tahu di mana anak lo. Dan gue juga tahu siapa yang ngambil anak lo. Gue tahu. Siapa yang ambil Haikal? Cepet bilang. Tapi gue gak mau kasih tahu. Gue gak mau kasih tahu sama lo. Gue gak akan kasih tahu sama lo. Gue gak akan kasih tahu sama lo. Tapi gue gak akan kasih tahu lo. Siska tunggu. Siska tunggu. Gue tahu. Gue tahu siapa yang ngambil anak lo. Tapi gue gak mau kasih tahu lo. Gue gak mau. Siapa, Sis? Siapa yang ngambil Haikal? Kemana dia bawa Haikal pergi? Tolong kasih tahu gue. Please, Sis. Kasih tahu gue siapa yang ngambil Haikal. Lapar. Iya, gue akan kasih lo makan. Tapi sekarang kasih tahu dulu, siapa yang ngambil Haikal? Gak mau. Lapar. Gue mau makan. Gue mau makan. Gue mau makan, lapar. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri.
Kenapa sih Siska kok belum pulang-pulang juga sih? Ya ampun. Jangan-jangan Siska ketangkap lagi. Enggak mungkin. Aduh. Mudah-mudahan Siska baik-baik aja. Enak banget. Sekarang bilang sama gue, Sis. Siapa yang ngambil anak gue? Siapa? Gue tahu. Siska. Kak Irma tunggu di rumah aja ya. Siapa tahu ada kabar dari pihak kepolisian. Mana, Sis? Kemana orang itu bawa Haikal pergi? Opa. Al, kamu nggak boleh percaya sama dia. Dia ini udah gila. Dan dia nggak tahu apa yang dia lakuin, Al. Dia ini... Gue ingat. Gue ngejar penculik Haikal itu. Terus gue berusaha ngedapetin Haikal. Tapi penjahatnya jahat banget. Dia ngelempar batu ke kepala gue. Gue udah berusaha nyelamatin anak lo. Tapi kenapa lo nggak percaya sama gue? Gue percaya kok sama lo. Sekarang kasih tahu kemana orang itu bawa Haikal pergi. Dia adalah salah satu orang yang nyulik Haikal. Mana Haikal? Di mana kamu sembunyiin dia? Ayo cepet bilang. Ih, apa-apaan sih? Saya nggak tahu apa-apa. Dia tuh gila. Masa kalian percaya sama omongan dia sih? Enggak. Lo harus percaya sama gua. Dia salah satu orang yang nyulik Haikal, dia. Dia ngelempar batu ke kepala gue, dia. Jadi waktu di taman, dia nuker kereta bayinya Haikal sama kereta bayi kosong. Dia nyembunyiin Haikal. Dia juga nyuruh Ferdi untuk nikah sama anaknya supaya Haikal kembali. Dia sama anaknya jahat. Dia sama anaknya jahat banget. Lo harus benar-benar cari tahu siapa anaknya dia. Lo harus cari tahu itu. Ngaco. Semua omongan dia ngaco. Ya ampun, dia benar-benar udah gila, sayang. Lo anaknya dia. Lo jahat. Lo ngambil anak gue. Lo ngambil Haikal. Balikin Haikal. Lo gak bisa hidup tanpa Haikal. Balikin Haikal. Udah. Kalian lihat sendiri kan? Lihat kan? Cepetan, mendingan sekarang kalian pergi dari sini. Saya akan bawa
baik-baik, mereka taunya aku gila. Jadi satu-satunya orang yang bakalan dicurigain adalah Mama. Sekarang kalau aku nggak bawa mereka ke sini dan pura-pura gila, Mama pasti udah diusut sama mereka. Tapi setelah kejadian ini, aku yakin mereka nggak bakalan curiga sama kita. Dan sekarang Mama bisa pura-pura bawa aku ke rumah sakit jiwa. Dan sekaligus kita pergi dari tempat ini tanpa dicurigain sama siapapun. Gimana? Apa Mama masih mau bilang kalau aku ini goblok? Iya enggak lah sayang. Kamu tuh hebat. Hebat banget. Tapi gimana? Mama udah ngelaksanain tugas Mama belum? Jangan sampai usaha aku jadi sia-sia ya. Sayang, kamu tuh tenang aja kenapa sih? Memang yang hebat kamu doang apa? Mama nih juga hebat tau. Kamu tahu sayang, Mama udah nitipin anak kurang ajar itu ke panti asuhan. Terus Mama bilang ke orang panti asuhan agar makein kalungnya dan nggak boleh dilepasin. Mama dengan pura-pura sedih bilang gini, itu satu-satunya peninggalan ibunya. Jadi sayang, mau jin piarane bawang putih kayak raja jin kayak atau jin iprit sekalipun nggak bakalan nemuin anak sialan itu. Irma baru kasih tahu Mama, sayang. Gimana, Andre? Kalian berhasil nemuin Haikal? Enggak, Kak. Pikirannya Siska udah mulai kacau. Dia ngamuk dan nuduh Alia telah menculik anaknya. Dia udah benar-benar gila, Kak. Biarin aja. Orang jahat kayak gitu pantas dapat hukuman. Ma, kenapa saya harus ngalamin ini semua, Ma? Kenapa saya nggak bisa hidup bahagia sama anak saya, Ma? Kenapa, Ma? Mana yang akan menjadi warnamu? Ini saya bikinin sandwich buat kamu. Kamu makan terus langsung istirahat ya. Kalau kamu nggak mau makan, kamu minum aja susunya ya, El. Saya cuma pengen Haikal ketemu. Saya cuma pengen Haikal ada di sini. Supaya saya bisa gendong dia, meluk dia. Cuman itu aja, Andre. Haikal. 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 Jangan tinggalin mama saya. Haikal. 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 Kembaliin anak saya. Kembaliin anak saya. Saya harus bilang apa sama Ferdi? Ferdi pasti bakal nyalain saya. Ferdi pasti marah sama saya karena saya nggak bisa jagain Haikal. Fer, maafin saya, Fer. Maafin saya. Lepasin saya, Ma. Tolong cariin Haikal. Kalau nggak Ferdi marah sama saya, Ma. Tolong cepat panggil dokter. Iya, Tante. Haikal. Haikal.
Alia. Ada apa dengan dia? Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dia. Tapi apa ya? Tapi apa? Pokoknya saya harus cari tahu. Harus. Saya minta kamu pergi dari hidup saya selama-lamanya, Fer. Dan saya minta ini pertemuan kita yang terakhir. Saya berhak nentuin hidup saya, Fer. Saya sudah kasih obat penenang. Dia akan tidur sampai besok pagi. Makasih, Dok. Terima kasih, Dok. Mari saya antar keluar. Permisi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kalian lagi. Untuk apa kalian datang sini? Sekarang saya minta kalian pergi dari sini. Cepat! Pak, tenang dong. Masih ada yang harus kita bicarain. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk mengajak saya bekerja sama, jawaban saya tidak. Mungkin isi dari amplop ini bisa merubah jawaban Bapak. Dari mana Anda dapatkan ini? Gak penting banget Anda tahu dari mana. Yang penting gimana caranya agar itu foto nggak jatuh ke tangan istri Anda. Dan tolong ingat, kami punya negatif filmnya dan kami sudah cetak foto itu dalam jumlah yang sangat banyak. Kurang ajar. Kalian mencoba mengancam saya. Ya habis gimana ya sayangnya? Ya kecuali kalau Anda mau melakukan apapun yang kami minta. Sebetulnya apa yang kalian inginkan? Kak Irma, ada apa, Kak? Ini semua salah saya, Andre. Saya nggak bisa jagain Haikal. Saya udah ngecewain kamu sama Alia. Seharusnya saya yang disalahin, Andre. Saya... Enggak, Kak. Enggak ada yang salah di sini. Enggak ada juga yang tahu kejadiannya bakal seperti ini. Masalahnya kenapa mereka menculik Haikal, Kak? Uang! Uang, Pak. Dan hanya itu satu-satunya alasan kami kenapa kami menculik Haikal. Dan Bapak akan mendapatkan sepertiganya. Tidak. Saya tidak bisa menculik Haikal. Seumur hidup saya tidak pernah melakukan pekerjaan sekotor itu. Seumur hidup nggak pernah melakukan pekerjaan kotor. Ya ampun. Memangnya main gila sama perempuan yang bukan istrinya itu bukan pekerjaan kotor? Ah? Bapak tenang aja, kita nggak nyuruh Bapak melakukan hal itu kok. Lagian Haikal udah kita culik dan udah kita sembunyiin di tempat yang sangat aman. Kita sekarang hanya membutuhkan seseorang yang bisa melanjutkan rencana kita. Dan orang itu adalah Bapak. Seorang pengacaranya Ferdi dan seseorang yang sangat dipercaya sama Ferdi. Jadi, saya yakin mereka tidak akan mencurigai Bapak. Tapi Bapak harus percaya sama saya. Sebagai tugas pertama, Bapak harus dengerin apa omongan kita. Dan sekarang, Bapak harus pergi ke rumahnya Andre dan memberikan ini sama Alia. ini apa isinya? Nanti juga Bapak akan tahu. Dan sekarang cepat pergi. Dan jangan khawatir, begitu semua urusan ini selesai, negatif filmnya sama semua foto yang sudah saya cetak, saya akan kembalikan kepada Bapak.
nggak boleh nyerahin ini ke Alia sebelum kita tahu apa isinya. Ini bisa berbahaya buat Alia. Apa itu, Andre? Buat saya ya? Coba saya lihat. Ini bajunya Haikal. Ini bajunya Haikal. Di mana Bapak dapatkan bungkusan ini? Tadi ada di teras rumah, Andre. Kapan? Setengah jam yang lalu. Oh, setengah jam yang lalu. Lalu kenapa baru Bapak serahkan sekarang? Padahal rumah Bapak nggak jauh dari sini. Paling cuma 5 menit. Tadi saya kena macet, Andre. Oke. Bapak kena macet. Tapi kenapa udah siang begini Bapak belum juga berangkat ke kantor? Nunggu sesuatu ya di rumah? Kamu jangan macam-macam, Andre. Kamu sendiri kenapa belum berangkat? Saya baru aja mau berangkat ke kantor, Pak. Kenapa Bapak tidak jawab pertanyaan saya? Putri. Putri Jaya. Ferdi, ada apa? Putri. Nggak tahu kenapa saya ngerasa kalau Alia dalam kesulitan sekarang. Saya nggak tahu kesulitan apa yang sedang melanda dia. Saya harus gimana, Putri? Kamu tenang ya. Biar saya lihat dulu. Haikal diculik. Kenapa diem aja, Pak? Kenapa Bapak tidak jawab pertanyaan saya? Kenapa, Pak? Cukup, Andre. Pak Bobby ini pengacara Ferdi, dan dia datang ke sini untuk bantuin kita. Kenapa kamu malah nanya yang enggak sih? Sebentar, Pak. Kita harus bicara berdua. Sabar ya, Al. Fer, Haikal hilang, Fer. Anak kita hilang. Haikal hilang. Gimana bisa, Al? Ada yang ngambil Haikal, Fer. Putri, tolong Putri. Tolong cari tahu di mana Haikal sekarang. Maafkan saya, Alia. Tapi ada sesuatu yang menghalangi kekuatan saya. Andre di mana, Al? Andre ada di dalam, Fer. Dia lagi interogasi pengacara kamu. Baju ini dikirim sama seseorang ke rumahnya. Saya tahu kalau Bapak menyembunyikan sesuatu. Bapak pasti tahu di mana Haikal. Ayo jawab. Enggak, Andre. Saya nggak tahu, Andre. Saya nggak tahu Haikal di mana. Sungguh, Andre. Saya... Dre. Apa-apaan lo? Hah? Ferdi, kapan lo datang? Baru aja. Dre, lo ngapain sih ngomong kayak gitu ke pengacara gue? Lo tau gak sih? Pak Bobby ini kepercayaan keluarga gue sejak bokap gue masih hidup. Dan dia datang sini, ini untuk bantuin kita. Tapi lo malah nuduh yang enggak ke dia. Bukannya lo nyariin Haikal kek, malah belagak kayak polisi nginterogasi orang gak bersalah. Ayo Pak, kita pergi dari sini. Baik, Pak. Gue yakin pasti ada yang nggak beres di sini. Dan gue yakin pengacaranya Ferdi itu pasti bohong. Enggak, saya nggak bisa. Karena Pak Ferdi balik lagi dan Andre curiga sama saya. Ini bahaya. Bapak, ini cuma soal kecil. Bapak tetap orang kepercayaannya Ferdi. Dan Andre
Andre cuma seorang pengacara, sama seperti Bapak. Seharusnya sebagai sesama pengacara, Bapak tahu apa yang ada di pikirannya Andre. Dan Bapak juga harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya Andre nggak curiga. Dan sekarang Bapak telepon Ferdi pakai handphone ini. Cepetan telepon! Jangan, nggak bisa. Nanti Pak Ferdi tahu suara saya. Bapak, handphone ini udah dipakein alat untuk menyamarkan suara Bapak. Jadi Ferdi tidak akan bisa mengenali suara Bapak. Ferdi dan pihak kepolisian tidak bisa melacak nomor ini karena nomor ini tidak terdaftar. Saya minta dari pihak kepolisian untuk membentuk tim mencari anak saya. Pak Ferdi tidak usah khawatir. Kami sudah melakukan hal itu. Pada saat ini kami sedang melakukan penyisiran di seluruh tempat kota ini. Sebentar. Halo. Pak Ferdi, bagus. Akhirnya Anda datang juga. Ini mengenai anakmu. Sebentar. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Di mana anak saya? Anakmu aman. Tapi kami tidak bisa menjamin sepenuhnya Kecuali kamu bisa menyediakan uang tebusan sebesar 10 miliar. Apa? Kami yakin bisa. Karena kekayaanmu lebih dari itu. dan tolong segera siapkan secepatnya. Jangan sampai Sampai siapapun tahu kalau ingin anakmu tetap hidup nanti akan saya hubungi lagi saat tentukan waktu dan dan tempatnya. Halo? 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 Udah sini! Mana yang akan menjadi warnamu? Jadi penculiknya nelpon lo dan minta uang tebusan. Haikal sama penculik-penculik itu, Andre. Gimana kalau... Al, kamu nggak usah mikir macem-macem. Tenang aja, kita pasti akan mendapatkannya kembali. Dan saya akan secepatnya menyiapkan uang tebusan yang mereka minta. Jangan, Fer. Lo nggak boleh ngasih uang tebusan itu. Tapi, Andre, ini soal nyawa Haikal. Iya, Andre. Kalau kita nggak ngasih uang tebusannya ke mereka, gue takut Haikal dimacem-macemin. Saya juga khawatir dengan keselamatan Haikal. Tapi kalau kita nurutin permintaan mereka dengan menyerahkan uang tebusan itu, sama aja kita membahayakan kondisi Haikal. 9 dari 10 kasus penculikan anak. Pelakunya tidak pernah mengembalikan anak-anak itu setelah mereka menerima uang tebusannya. Tapi masih ada kemungkinan untuk hidup, kan, Andre? Saya nggak mau Haikal celaka. Saya mau dia kembali. Tenang, Ale, tenang. Tenang. Andre, apa yang harus kita lakuin sekarang? Saya nggak tahu. Tapi kita akan cari jalan keluarnya. Kurang ajar. Jadi mereka mau main-main sama kita. Oke, kalau mereka pengen itu, kita bakalan kasih pelajaran sama mereka. Sayang, enggak. Kita nggak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu mendesak mereka untuk segera membayar uang tebusannya. Dan Anda cepetan segera telepon mereka dan bilang ke mereka kalau nggak bayar uang tebusannya, Haikal mati. Dan ingat, jangan sampai mereka curiga kalau kita tahu apa rencana mereka. Ngerti nggak? Hah? Sekarang telepon mereka. Cepetan telepon! Cepetan! Halo. Segera siapkan tebusan uang yang kami minta.
masukkan tas plastik hitam dan suruh pengacara kalian untuk meletakkan di tong sampah di sebuah taman di pinggiran kota besok pagi. Dan ingat, kalau sampai polisi tahu akan hal ini, Anda akan segera menerima kiriman mayat anak Anda. Halo? Halo? Siapa kamu? Kembaliin anak saya. Jangan sakitin anak saya. Halo? Halo? Kembaliin anak saya. Kembaliin anak saya, jangan sakitin dia. Bagus, berarti sekarang mendingan kita siap-siap. Karena besok pagi kita bakalan dapetin uang. tapi Pak Andre dan Pak Ferdi tidak mau menyerahkan uang tebusan itu. Tadi saya hanya menelpon Ayah. Alia udah cukup. Karena Alia bakalan bilang sama Ferdi sama Andre untuk memberikan uang itu sama kita. Al, ada apa Al? Penculik itu minta uang tebusannya besok. Kalau nggak mayat Haikal akan dikirim ke sini, Fer. Fer, kita harus ikutin kemauan mereka. Kita harus kasih uang tebusannya. Saya mohon, Re. Kamu yakin Al? Ini tempatnya? Iya, Fer. Penculiknya bilang di taman ini. Tolong, Pak. Ambil Haikal dan bawa dia ke sini secepatnya. Jangan sampai mereka nyakitin Haikal. Tunggu, Pak. Berikan kantong plastik itu ke saya. Biar saya aja yang nemuin mereka. Tapi, Andre, penculik itu bilang... Kamu tenang aja. Saya akan pastikan Haikal kembali ke pangkuan kamu, Al. Saya tahu bagaimana cara bernegosiasi dengan mereka, Al. Saya akan menyerahkan uang ini setelah Haikal ada di tangan saya. nggak bawa dia? Apa yang terjadi pada Haikal, Andre? Apa kamu yakin mereka bilang di sini tempatnya, Al? Tapi mereka sama sekali nggak ada di sini, Al. Saya udah coba untuk nungguin mereka. Bahkan saya udah kelilingi taman ini. Kayaknya mereka nggak datang ke sini, Al. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah. Putri. Alia, ada apa? Putri, orang yang nyulik Haikal bilang kalau pagi ini mereka akan balikin Haikal asal kami bawa uang tebusannya. Tapi mereka nggak ada di mana-mana, Putri. Tolong, Putri, tolong cari ke seluruh taman ini. Siapa tahu mereka sembunyi. Atau... Tolong, Putri, tolong. Baiklah.
Seluruh tempat ini sudah saya periksa. Tidak ada orang lain kecuali kita. Haikal! Haikal! Mana yang akan menjadi warnamu? Loh, gimana sih Pak? Hah? Saya kan udah bilang yang harus bawa uang itu Anda, bukannya cucuku Andre. Heh? Iya, saya tahu. Tapi waktu saya keluar dari mobil, tiba-tiba Andre memutuskan untuk menyerahkan uang itu. Andre, kenapa sih dia selalu ngancurin rencana kita? Sekarang kalian tahu kan, kalau penculik itu nggak pernah berniat untuk mengembalikan Haikal. Mereka nyuruh kita naruh uang itu di tong sampah. Dan mereka akan ambil uang itu setelah kita pergi. Saya tahu ini. Hampir semua kasus penculikan seperti ini. Sekarang ngomong sama Alia. Halo? Kamu telah menipu kami. Enggak. Tolong dengerin dulu, kami tadi ke sana. Dengan bawa uang tebusan yang kalian minta, tapi kalian nggak ada di sana. Tolong, saya mohon jangan sakitin anak saya. Itu karena kamu tidak nurutin Instruksi yang saya berikan. Dan kenapa bukan pengacara kalian yang mengantar uang itu? Saya minta maaf. Tapi sekarang, saya akan ngelakuin apapun yang kalian mau. Tapi tolong kembalikan anak saya. Percuma. Sekarang kamu lupakan saja anak itu. Halo? Halo? Penculik itu bilang apa, Al? Alia. Alia, penjahat itu bilang apa? Kenapa mereka nggak datang untuk nyerahin Haikal? Ini semua tuh gara-gara kamu, Andre. Kamu udah ngacauin semuanya. Saya? Tapi kenapa, Al? Kamu masih tanya kenapa? Ini semua gara-gara kamu tuh sok tahu mau gantiin Pak Bobby untuk nyerahin uang itu. Tapi apa bedanya, Al? Yang mereka inginkan cuma uang itu, Al. Bukan itu masalahnya, Andre. Penjahat itu pasti marah sekali karena kita nggak nurutin perintah mereka dari awal. Seharusnya masalah ini kita serahin aja sama Pak Bobby, biar dia yang nyesain. Tapi sekarang semuanya udah telat, semuanya udah berantakan. Dre, lo sebenarnya nyadar gak sih? Kalau nyawa Haikal tuh dipertaruhkan di sini. Fair. Al, saya ngelakuin ini semua juga demi Haikal. Apa kamu pikir saya nggak khawatir dengan keadaan Haikal? Apa kamu pikir hanya karena Haikal anak kalian dan dia sama sekali nggak berarti buat saya, Al? Dalam keheningan dan harapan akan muncul kekuatan. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan
tebarkan cinta. Meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian.